Saya tidak akan berkehendak kepada Tuhan, karena saya hanya makhluk. Biarkan Tuhan yang berkehendak kepada saya, karena Dia pencipta makhluk. Jadi saya sempat dibilang orang gemblung sama masyarakat sini, katanya apa ya? Lah, bukit kok dibangun kayak kae, jare kata orang sini bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam sehat, sukses peternak Indonesia. Kali ini mungkin agak tengah malam kita ngonten ini, maksudnya diminta teman-teman untuk memberikan penjelasan lah untuk acara besok ini. Ada acara grand opening insya Allah. Selain kandang, ada restu juga yang kita mau perkenalkan untuk teman-teman di kandang lembu Benggolo. Jadi ada lembu Benggolo, ada lembu Benggolo Sidamulia, ada lembu Benggolo Sidamulia Farm and Resort. Jadi merambah ke usaha-usaha lainnya. Wah, jadi sekali. Kandang kedua ini berarti. Kandang kedua, ketiga, yang kedua itu agak kecilnya ketiga kayaknya, Mas. Jadi malam ini mungkin kita akan mereview ya, maksudnya jalan-jalan lah, melihat persiapan untuk opening besok, Mas. Kita Jadi, lihat kondisi di dalam ini seperti apa. kondisi Kayaknya di mewah dalam. sekali Mas Rifan ini. Ya, Sapinya juga istimewa. sapi-sapi masih kita persiapkan untuk the next kontes APPSI di Karawang ya. Karawang. Wah, mantap sekali. Nah, ini selain ada hiburan orjen ya, kalau di ini orjen mungkin ada sedikit pertunjukan dari teman-teman trail ya, Trabas, itu dari tim Megalamat dan tim Koral itu, Megalamat ya. Nah, ini nggak ketinggalan juga ini teman kita Sultan Purworejo ini menurunkan dua Armada. unit meramaikan untuk opening lembu Benggolo. 2 unit mereka sudah sampai di jam 23 tadi dengan timnya dan beserta Mas Hermawan. Cuman Mas Hermawan mungkin lagi istirahat dulu di kediaman saudaranya. Nah, yuk teman-teman, kita akan lihat dulu persiapan di lembu Benggolo untuk opening besok pagi ini. Ini ucapan Karangan. juga sudah banyak sekali ya ini. Ya, ucapan-ucapan dari teman-teman ini. Kalau Mantap saya sekali. bilang mah diganti duit aja, Mas. Ini tim-tim keamanan kita, saudara-saudara mantap udah sekali siap ini. semua. Ini ada dari Pak Haji Dadang juga. Ini dari teman-teman. Pak Haji Dadang nih. Haji Dadang Ketua Umum APPSI, dan beliau juga memberikan selamat atas terpilihnya saya sebagai Ketua APPSI Korwil Jateng dan DIY. Wah, ini ketua kita semua ya Mas. Wah, Jadi iya. kalau kita kekurangan dana tinggal minta Wah, sama Soko. itu ya udah kena ya. Nah, mari mungkin kita akan ikutin. Betul Mas Rifan. Ya, Mas, ini saudara-saudara kita dari Gandrung. Mantap sekali ini. Pulang dari pengajian tadi. Amin amin amin. Oke, Mas, siap sun ya. Salam. Oh, ini teman-teman ucapan selamat, Ucapan dan selamat. sukses untuk lembu Benggolo ini banyak sekali. Weddingnya Mas Joko ya. Ini tempat parkiran yang mungkin kita siapkan untuk besok. Tapi ini untuk proses pembuatan ini sudah selesai 100% atau bagaimana Mas? Joko? Belum, Mas. Jadi sebenarnya itu belum sampai 100% ini. Karena apa? Kemarin kita hanya sekian meter ya yang harus kita bangun. Ternyata nambah lagi. Akhirnya ya belum selesai semuanya. Karena apa ya, Mas? Tuntutan masyarakat dan teman-teman kapan opening. Akhirnya udahlah, kita openingkan dulu sambil berjalan. Oh iya, mantap. Total luasnya ada berapa hektar? Kalau sampai ujung sekitar
nggak lebar sih mas, paling sekitar 2 hektar. Wah, 2 hektar ini mantap. Ya kita sambil lihat di dalam ada apa aja teman-teman. Selain kandang juga ada resto, ada apa lagi bos ini? Nanti mungkin kedepannya ada apa namanya homestay mas. Homestay. Jadi teman-teman yang main atau apa kita udah persiapkan untuk penginapan lah. Oh, oh. Keren sekali. Nah insya Allah nanti mohon doa restunya. Selain kita ada kandang, ada resto, ada homestay di sini nanti saya akan buat apa ya, madrasah. Oh, madrasah. Madrasah untuk ya madrasah kecil-kecilan nanti di sini mungkin tidak hanya anak kecil yang belajar, mungkin orang-orang tua yang udah ujur di sekitar yang mungkin belum memahami tentang huruf-huruf Al-Qur'an, belajarnya juga di sini mas. Ini Mas Rifan kalau mau daftar jadi ustadz boleh. Insya Allah nanti Saya jadi ABK-nya aja. kalau jadi ustadz gini mas, di sini asiknya gini, muridnya digratiskan, ustadznya dibayar. Jenengan sekalian kalau bikin konten deket Mas Rifan. Wah ini teman-teman sudah mulai kelihatan mewahnya ini. Keren sekali. Ini wilayah kandang mas. Nah, Terlihat kandang ya kalau seperti ini. Ini sapinya mungkin pada nepuk, pada tidur kalau malam hari. Ini di luar jugaan ini. Nah ini lokasi kandang kita mas. Lokasi kandang kita kalau sampai ke depan itu nggak luas sih, sekitar berapa meter gitu intinya, dari bawah tadi sampai ke atas. Ini joglo kita. Mungkin ada ini lampu-lampu ini mas sebenarnya mas. mantap. Ini sebenarnya lampu-lampu. Terlihat sapi-sapinya ini dari bermacam-macam jenis. Jenis ini. Ada metal, Belgian Blue ada kita beberapa ekor, 3 ekor. Lihat kan sapinya ya. Kita lihat teman-teman. Monggo mas. Dan satu kandang satu sapi ini Mas Satu Joko. sapi. Wah, keren sekali. Satu kandang satu sapi. Satu sapi, satu kandang. Ini kita coba lihat di bagian sebelah sini. Ada sapi Brangus juga. Oh ini Belgian Blue ya ini. Di sebelah sini Belgian Blue ya Mas Joko. Iya mas. Ini wah. Ya, keren. sementara kita batasi karena mungkin besok itu mungkin insya Allah terang ya mas, lancar itu mungkin keramaian, jadi sementara kita batasin ini dulu supaya pengunjung itu tidak langsung kontaminasi dengan sapi kita, karena kan kondisi saat ini masih kondisi mengkhawatirkan. Terutama untuk PMK ini ya Ya. Mas Joko. Itu yang sementara saya batasi. Kalau yang jumbo-jumbo masih ada di Masih kandang di yang pertama. lama mas. Jumbo itu masih ada di kandang. Kalau ini ukurannya masih sedang teman-teman ini. Ada simental, kemudian PO, Belgian Blue juga ada. Kalau Belgiannya ada berapa ekor Mas Joko? Belgian ada 3 ekor, 3 ekor. Wih, mantap. Jantan semua atau jantan semua. keren-keren. Ini teman-teman untuk kandangnya ini. Kapasitas berapa Ini ekor untuk yang sebelah sini? kemarin 26 apa 24 ya mas. Tapi satu sapi satu kandang. Satu sapi satu kandang. Nanti ada Hotel mas. ini. Nanti ada. Jadi untuk sapi-sapi ya kelangenan saya itu akan saya buat ini mas apa? Kayak joglo. Wah, Jadi saya buatkan joglo, satu joglo itu kan kayunya lagi dibuat di atas. nah, Itu nanti ada Arjuna Boeing, ada mungkin sampai PO satu itu petung, itu yang saya dapat dari Kebumen. Mungkin nanti sapi super yang akan kita bawa ke Kerawang, insya Allah itu nanti ada di joglo sini mas. Jadi Keren kita sekali. buatkan joglo seperti nantilah kita buatkan itu. Jadi pernah lihat joglonya Wisang Geni di rumahnya Mas Irfan Hakim. Nah mungkin seperti itulah kurang lebihnya gambarannya itu joglo satu-satu. Jadi dia satu sapi karena kita bangun ini hanya bukan sekedar kandang atau resto ataupun ya tempat wisata lah. Jadi saya ingin itu sebagai edukasi mas. Jadi oh ini sapi bisa sebesar ini jenisnya apa, ini sapi ini jenisnya apa. Jadi edukasi. Jadi daya tarik tersendiri lah untuk pengunjung-pengunjung di sini. Kedua, penyemangat buat petani-petani kita yang ada di Indonesia bahwasanya sapi jenis ini kok bisa seperti ini gitu loh maksudnya. Padahal jenisnya lokal tapi bisa bung gede gitu lah. bisa sebesar bisa geni ya Mas Rifan. Nah, Sana dibuka untuk umum ya Pak? insya Allah dibuka buat umum mas. Jadi
ya mungkin akan dikenakan tarif nggak mahal untuk anak-anak paling 5.000 untuk apa ya 5.000 untuk orang dewasa mungkin 10.000 cuma nanti ada fasilitas mainan dan edukasi hewan di sini mas. Jadi ada yang mendampingi juga ya Mas Joko? Ada, nanti akan dijelaskan di situ. Jadi nanti Itu sudah bisa melihat sapi dengan sepuasnya ya. puas bukan Beli sapinya mana? bukan hanya sapi mas, di sini nanti ada hewan-hewan yang unik mas. Oh, ada juga selain Ada, selain sapi ada nanti di wilayah wisatanya. Jadi ya kebun binatang. semi mas, semi kebun binatang semi yang nggak ada macan nanti mas. Ayo mas, mungkin saya ajak untuk ini. Kita Nah nanti ini kan dari naik sini lagi nih, Mas. teman-teman ini. Ini dari sini, dari orang masuk, nanti mungkin parkir, mereka bisa jalan dari samping untuk naik ke atas. Mungkin agak ngos-ngosan, sengaja saya mas. Jadi memang naiknya atas, sampai atas kan biar aus atau lapar, jadinya makan. Sebenarnya. Nah ini mungkin Turun lapar lagi. ngelapar lagi, balik lagi. Nah ini untuk loket mas, ini untuk loket kita nih. Jadi loket nanti jadi orang datang langsung bayar loket 5.000 atau 10.000 tadi. Tak kira untuk kandang sapi. Awalnya ini kandang sapi mas, saya ambil satu karena biar benturan sama di sana sih pengunjung datang. Nanti mungkin ada yang penjaga di sini. Jadi kita kenakan loket itu bukan hanya untuk apa ya mas, komersil semata ya. Jadi hanya untuk ya perawatan lah, perawatan dan lain-lain. Mudah-mudahan ya pengunjungnya kita mau bikin gini mas. Selain kita bisa memberikan ilmu kepada mereka, kita juga bisa mengekonomiskan kantong-kantong teman-teman yang di sini kan. Jadi orang kita di Banyumas paling barat ini mas, paling ujung. Iya, paling pucuk. Perbatasan antara Cilacap. Punya apa ya? Terinspirasi dari mana bang? Pengen punya abang seperti ini itu awalnya gimana bang? Nah itu mas, makanya saya itu bingungnya gini. Saya itu hidup itu tanpa arah mas, jadi nggak punya rencana, nggak punya target. Yang sering saya mungkin ada video saya sebelumnya Viral ya mungkin kayak viral gitu ya. Jadi saya itu tanpa rencana, tanpa target. Jadi apa yang saya buat, siapa yang mau saya kondisikan, ya saya lakukan. Jadi saya mengikutin alur mas, mengikutin arus saja. mengalir ya. Yang penting selama itu masih positif. Karena prinsip saya seperti ini mas, saya tidak akan berkehendak kepada Tuhan. Karena saya hanya makhluk, biarkan Tuhan yang berkehendak kepada saya. Karena dia pencipta makhluk, yaitu saya. Ya, Mantap ya. ini apa ini mas, ini kolam renang, cuma belum maksimal. Karena kita dituntut masyarakat tadi mas, opening ya, udah sambil berjalan aja lah. Oh ya, untuk waktu proses pengerjaan ini sudah berapa lama mas? Ini hampir setahun mas, mungkin ya kurang lebih lah 10 bulanan dari akhir 2021 mas. Ini toh kolam renangnya untuk renang sapi atau Untuk anak-anak mas, karena di sini saya agak sedikit maksudnya lebih cenderung ke anak-anak. Ini juga ada tempat bermain anak-anak juga nih mas Rewan. Jadi kalau ini kan saya buat seperti ini mas, maksudnya apa ya? Anak-anak itu kan gini mas, kadang-kadang daripada mereka beli pulsa paket sampai 50.000 sampai 100.000 main game, efeknya bapaknya pusing, mama orang tuanya pusing, terus cenderung ke cara berpikir mereka nanti juga nggak stabil karena main HP terus. Nah saya ciptakan untuk anak-anak itu seperti itu mas. Jadi saya ciptakan arena bermain dengan uang 5.000 tadi untuk perawatan peralatan dan lain-lain. Mereka seneng loh mas, di sini bisa sejam 2 jam minimal. Meminimalisir main HP 2 jam atau 3 jam mereka bermain di sini mas, intinya gitu. Jadi ini untuk anak-anak, kolam renang ya untuk anak-anak. Kita coba naik lagi nih, keren sekali ini.
Masih jauh ini mas perjalanannya ya. Semakin ke atas semakin mewah Mas Riwan. Iya. Keren sekali. Semakin tinggi yang jelas mas. Nah ini Selamat datang di Lembu Tunggolo Farm. Oh ini ada ini arena kelinci. kelinci mas. Jadi ada kelincinya juga itu. Oh, ini. Ini Belum tidur ya? belum mas. Jenengan Kayaknya sudah pernah lihat begadang. kelinci tidur Ini ini, arena Mas? kelinci. Jadi anak-anak nanti bisa ngasih wortel, ngasih apa mungkin bermain. Ya intinya untuk anak-anak. Makanya semi kebun binatang tapi untuk edukasi dan itu aman mas untuk anak-anak. Kita nggak nyediakan hewan-hewan yang Buas ya. buas kayak harimau. Nah ini kalau di negara saya Inggris namanya luwak mas. Luwak. Kalau Di di ne- Banyumas apa ini? Namanya apa ya? Kalau di negara saya Inggris ini namanya luwak mas ini. Oh ini selain sapi juga banyak hewan lain ternyata teman-teman. Penghasil kopi ya mas? Iya penghasil kopi, pemilih dia. Pemilih. Memilih nggak penghasil mas, pemilih kopi. Jadi katanya ada kopi luwak itu, jadi luwak itu pinter memilih kopi-kopi yang terbaik, Ya, biasanya terbaik, seperti betul. itu. Pilihan ya. Pilihan. Mantap ini. Nah ini ayam ketawa. Ini yang agak ekstrim ini mas nih. Wih, Ini kalau di negara saya Spanyol namanya kalong mas. kalau nguser ini ya mas. Besar loh. Kalong. Gedean nih. Nih, Oh iya ini. Ini teman-teman. Gantung Gede. ya, Mas, ini. Jumbo Gantung. ukurannya ini. namanya kalong. Ini makannya apa ini bos? Pepaya mas. Nah ini Ini apa menaiki? bahasa Meksikonya indelandak. Landak ini. Landak ini bahasanya landak ini mas ini. Mantap nih. Bisa pilih komplit ya, ada landak juga. Ini ada ayam. Ayam sepasang, ayam ketawa. Ini kita dapat dari kiai kita nih Gus Abbas ini, ayam hutan, ayam ketawa juga tapi. Nah itu ada wedus, Kambing loh. wedus, ke bahasa Inggrisnya wedus itu. Tanduk 4. Tanduknya 4 itu mas, makanya saya ambil wedus itu lucu itu. Ya mohon maaf mas, ini harga pedet sapi belinya. Ini betinanya di mana ini Mas Joko? Betinanya Kasihan lagi sendiri lagi ini. harisan mas. Itu wedus tanduk 4. Kambing atau nah, coba jenisnya Garut. Unik ini. Ini teman-teman. Ada juga Ada lagi. ada iguana mas, ini iguana. Nah, Ini komplit ini. penting. iguana. Ini ayam, ayam hutan. Nah ini elang, Lang Jawa. elang Jawa. Elang putih nih mas. Dan ini Nah teman-teman. ini agak kembaran saya ini mas. Munyu. Hai. Melas mojo ini. Iki do opo nu batin ini. Sepertinya Lagi mau batin kita ya. liput ini. Dan ini ada air mancur juga ini kayaknya. Hmm? Air mancur. Nah ini Terjun itu mas. ini apa ya mas? Kayak untuk pengunjung nanti bisa foto di sini, bisa apa, bisa bergaya lah. View-nya bagus nanti karena di sana kan bukit mas. Wah ini keren sekali dari sini. Mantap teman-teman ini. Nanti di sini nih mas, dia air itu mengalir ke bawah itu. Ini kan belum maksimal tadi tuh. Jadi air itu mengalir ke bawah, turun ke bawah. Jadi dia kayak kali buatan mas. Naik lagi ke atas nanti seperti itu air terjun. Wah Konsepnya keren. air terjun. Mantap sekali. Ini nanti kalau penuh nanti ke bawah sini ya Mas Joko? Iya. Airnya. Jadi ini kan belum maksimal mas. Jadi untuk seperti air terjun. Nah ini namanya kalau di Pakistan yang di negara saya yang hidungnya mancung mas. Ini namanya bangau tong-tong. Ini tong-tong ini. Di sana juga ada manuk kuntul ada mas. Satu. Ada kuntul juga. Kuntul baris. Ini bangau tong-tong. Wah ini istimewa teman-teman. Ya mungkin kita balik ke arah sana aja mas. Karena nanti kita baiknya ke atas bisa. Jadi untuk ngambil gambar yang di sana bagus mas. Jos sekali. Kandang terpadu. Berkonsep wisata ini ya bos ya. Wisata edukasi mas. Jadi anak-anak bisa, orang tua juga bisa. Karena gini, kenapa sih dominan ke anak-anak? Yang pertama gini,
ya saya nggak munafik, saya harus ada hasil. Karena kan di sini saya juga mempekerjakan sekitar 35 karyawan. 35 karyawan mungkin semua itu ya Mas. enggak Mas. Saya kasih senyum-senyum gitu ya Mas. 25. Jadi kadang-kadang gini, kalau kita hanya terfokus ke wisata orang tua itu wis udah males Mas. Jadi udahlah, udah ngeliat udah gitu. Jadi kalau anak-anak yang kita kasih wisata, apalagi itu bisa mendidik, edukasi lah intinya ya. Dia nanti kalau orang minta sama orang tuanya intinya, Pak ayo ke sana tuh. Allah mau nangis. Nah itulah yang daya tariknya tersendiri tuh Mas. Nah ini mungkin jalur kemari Mas. Jadi kalau suami takut istri, istri takut anak Mas Rifan. Jadi juarane ning anak ini. Anak sing utama ya Mas. Ini konsepnya Mas, mungkin agak syahdu ini. Mantap sekali ini. Ini joglo yang nanti disiapkan untuk yang makan 2 orang, 3 orang atau sampai 4 orang Mas. Di sini nanti di joglo-joglo ini lah orang kita layanin, pesen apa, minuman, makanan dan lain-lain. Jus. Di bawah kandang, di atas itu ada restonya. Sambil makan, sambil menikmati Suasana alam. Untuk nyanyi juga bisa di atas Mas. Karaoke ini. Jadi kita ada paket untuk ibu-ibu arisan, untuk reunian, kopdar Mas Rifan. Ini nanti untuk penginapan ya Mas Ogo? Yang sebelah sini. yang di atas. Oh, masih di atas lagi. Di atas. Jadi tanah kita sampai ke ujung Mas. Wah, Tanah kita di ujung. Jadi kalau untuk ini tuh, ini tetap dia untuk saung makan. Cuman konsepnya itu agak ke sana-sana lah modelnya itu. Saya juga nggak ngerti, saya bilang tadi Mas. Karena ini kehendak Tuhan seperti ini ya saya ngikutin. Mengalir. Jadi nanti ini konsepnya seperti ini. Cuman di sini lesehan, nggak kita siapkan seperti itu, ada meja, ada kursi gitu enggak. Jadi konsepnya di sini itu lesehan Mas. tinggal milih ya. Tinggal milih mau yang mana. Ini belum selesai Mas. Kalau yang sudah selesai itu ada di ujung. Mau dilihat Mas? Enggak, di sini. Ini kan ada 7 nih. Nomor 7-nya udah kita selesai. coba lihat ke sana ya. Ye, Cuman ini belum jadi ya. Ini belum jadi. pelan-pelan Mas. Kalau cewek saya pegang tangannya, tapi ini enggak lah ya. Sorry ya Mas. Nah ini nanti ada pagar Mas. Jadi Untuk pengaman ya Mas Ogo? untuk pengaman. Jadi nanti ini 2 kan. Jadi orang bisa pegangan. Ini karena memang letaknya di bukit ini. Ya, Gunung atau bukit ini? Bukit Mas. Jadi saya sempat dibilang orang gemblung sama masyarakat sini, katanya apa ya, lah bukit kok dibangun kayak kae, gara-gara orang sini bilang. Lah buktinya alhamdulillah ini bisa seperti ini Mas. Wah, dari pojok bawah tadi teman-teman sampai atas. Keren sekali ini. Habis berapa ya Mas Rifan? Nah ini rencananya Mas, ini kita di sini nih, nanti kita di atas. Ini di bawah ini kan masih area kosong ya Mas. Ini rencananya nanti umbaran sapi Mas. Wah, Jadi orang lagi makan, lesehan bisa tidur di sini bisa Mas, cuma nanti kamar mandinya di luar. Tapi kalau umpamanya di homestay-nya nanti kamar mandi dan lain-lain di dalam. Ini nanti sambil melihat sapi-sapi diumbar Mas. wah keren sekali ini teman-teman. Kita bisa lihat dari pojok atas sampai bawah ini. Keren. Nah ini, Oh ini ini yang udah hampir, yang udah selesai, cuman lampunya aja yang belum di ini Mas. estetik Mas. Estetik ya. Cocok ya anak muda yang apa itu foto-foto. Foto-foto. Ya. Instagramable ya. Ya ini cocok boleh dicoba ini. Yang mau Jus. dinyali juga bisa ini. Yang homestay juga ada di ujung sana Mas. Itu Oh, jadi homestay. ini masih naik lagi ya Mas? Naik lagi, masih ke sana lagi Mas. Jadi tanah kita sampai bukit ujung sana. Masih 5 hektar ke sana. Kondisinya seperti ini Mas. Jadi kalau malam itu adem. Mantap ya. Iya Mas. Nah insya Allah besok ada terabas dari sini Mas. Terabas itu motor trail. Hmm. Trennya di mana Mas? Sini. Nanti di sini nih.
Oh, itu ada. Jadi nanti pembukaannya di sini, dibuka di sini, nanti ada organ tunggalnya juga. Nanti ya bermain mereka 17 kilo ya Mas Eka ya sekitarnya ya. 17,5 kilo mereka muter, nanti akan balik lagi ke sini, nanti ya nanti ada mainan trek bareng tanjakan berhadiah bahasanya itu. Di sini juga, Bos. Di sini. Oh ya, sip. Nih. Jadi memang Mas Hermawan ini yang iya. Mas Hermawan juga makanya nurunkan armadanya itu KTM. sayangnya Wariso nggak diajak ya. Tambah seru nih kalau diajak ketemu Arjuna ini. Ya inilah Mas review kita kan sampai apa di tengah malam ini. Review teraneh. Jadi intinya apa ya? Cukup sekitarnya dulu aja Mas. Ya mungkin secara global udah saya saya jelasin tadi Mas ini gimana. Pertanyaan tadi Bos yang barusan disampaikan teman saya tadi. Sebenarnya dari tadi saya ingin jawab, cuman saya agak riskan Mas kalau di nominal ini ya. Yang pertama saya takut dianggap walah gitu loh. Tapi intinya gini Mas, untuk nominal pembangunan ini ya saya bingung kalau saya bilang saya nggak punya duit untuk membangun ini, tahu-tahu nanti ya ada duit untuk membangun itu. Kalau orang secara yang dia memahami pasti dia paham. Yang dikhawatirkan ngedebus katanya, masa orang nyekel duit bisa membangun gitu loh. Iya, logikanya gitu. Nah, karena kan saya bilang tadi itu Mas, saya itu hidup dengan keyakinan. Saya tidak pernah saya tidak berani menghina Tuhan. Jadi saya yakin, saya jalan, bismillah, Tuhan akan kasih peluang. Ini begitu. Yang penting ya apa ya Mas? Kalau saya ngumpulin duit 4M, 3M, 5M, 1M sampai berapa M itu, lah entah kapan tahu saya bisa ngumpulin duit segitu. Tapi karena keyakinannya saya, wis bismillah aku bangun. Alhamdulillah ada teman-teman yang respect. Udah lanjutkan, ada yang teman-teman bantu, lanjutkan. Tapi bukan berarti mereka investor. Dalam arti kata mereka membantu untuk saat itu. Di saat nanti saya ada akan saya kembalikan gitu loh misalnya. Jadi enggak semata-mata mereka udah aku investasi segini, investasi enggak, mutlak ini investasi Tuhan. Jadi Tuhan yang menggerakkan hati-hati kita, hati-hati teman-teman yang lain untuk membantu saya Mas dalam pembangunan ini. Ya kalau secara nominalnya monggo lah teman-teman yang bisa untuk menerka-nerka sendirilah dengan gambar atau video yang tadi mungkin sudah dijelaskan. Mungkin kalau kandang sapi ya sekelas sawo jajar lah. Bisa kira-kira sendiri ya Bos ya. Saya bukan apa-apanya Mas lah. Beliau itu ya udah kelasnya jauh di atas saya Mas. Maksudnya kalau saya itu hanya apa ya Mas? Hanya wong apa ya namanya itu? Wong ngecek-ngecek menang nasib gitu loh. Ya, bukan merendah. Jadi ada peribahasa gini Mas. Wah, merendah untuk meninggi enggak. Saya memang dasarnya memang dari nol. Saya sering ceritakan saya itu berawal dari ini. Nah, begitu saya kejar dengan gaya cari makan saya, dengan ambisius saya, ternyata malah saya nggak dapat apa-apa. Ternyata hidup itu untuk menggapai sesuatu yang akan kita inginkan, ya semuanya itu berserah Mas. Yang penting ikhtiar. Intinya ikhtiar dan yakin. Makanya saya pernah di video saya itu bilang gini, kalau kamu ingin jadi pengusaha, kamu harus punya keberanian dan keyakinan. Satu, keberanian dalam melangkah menuju apa yang akan kamu usaha, dan keyakinan bahwasanya Tuhan akan mendampingi. Nah kalau kita beragama ya harus kita punya keyakinan kan gitu. Itulah sing video-video yang sering saya omongkan seperti itu Mas. Mantap sekali ini. Banyak ilmu yang kita dapat Mas. Ya. Jadi Kita bisa khususnya kita sendiri dan juga teman-teman. Intinya orang hidup itu gini Mas. Seperti ada mungkin video saya yang kuning katanya viral itu.
Yang bahasa itu ya ini saya ulangi lagi Mas. Yang dulu pernah mungkin apa itu ya. Ya mungkin kalau bosen ya mohon maaf, tapi ini tetap harus saya sampaikan juga. Enggak bosan. Nah, jadi saya pernah nyebutkan gini, orang hidup itu nggak usah berpikir gimana ya, wah aku berkeinginan seperti ini, aku pingin seperti ini. Nah itu kan namanya kita berkehendak kepada Tuhan. Kan intinya ada 3 hal yang pernah saya di video saya itu Mas. Sirno dalane pati, nur sifat luber tompo kebek. Itu ilmu yang benar-benar harus diterapkan oleh kita supaya bisa mencapai puncaknya. Tapi ya berat. Sirno dalane pati. Sirno itu hilang Mas. Gimana? Apa yang harus kita hilangkan supaya dalan pati dan jalan hidup kita itu mudah. Jalan matinya mudah, jalan hidupnya juga mudah. Apa yang harus kita hilangkan? Penyakit hati Mas. Iri, dengki, serakah. Oh ya pokoknya penyakit hati yang nggak benar itu hilangkan. Supaya jalan hidupmu mudah, jalan hidupmu kepenak, jalan matimu mudah. Kalau Islam itu udah jelas, husnul khotimah, mati dalam pengampunan. Kita nyambung Mas. Jadi saya nggak di luar akidah. Nur sifat, nur itu cahaya, sifat itu karakter. Jadi manusia itu harus punya karakter cahaya atau sifat cahaya yang mampu menderita tapi tetap berusaha menerangi kegelapan di sekelilingnya. Menderitanya kenapa? Lihat itu, wadahnya ini panas Mas, tapi dia tetap bertahan, berusaha dengan sekuat energinya untuk menerangi kegelapan di sekelilingnya. Dalam Islam, khairunas anfa'um lina, sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat manusia lainnya. Luber tompo kebek. Luber itu lebih, tompo itu tidak, kebek itu penuh. Jadi walaupun berlebih tapi tidak penuh. Maksudnya gini, kita walaupun hidup sudah berlebih-lebih, ilmu sudah berlebih-lebih, harta sudah berlebih-lebih, kemewahan sudah berlebih-lebih, tapi tak terlihat. Standar aja Mas, sederhana, biasa aja orang hidup itu. Dalam Islam, tawadu, rendah diri, rasa sombong. Rasa sombong lah, apa yang mau disombongkan? Ujung-ujungnya mati. Iya betul. Dan beliau ini selalu berpenampilan sederhana Mas ya. Betul. Walaupun Ini sampai juga sekarang sultan nggak ya. pakai alas kaki Mas Revan. Cepet ya. Orang Mas gini Mas, saya berprinsip hidup itu tidak merasa memiliki Mas. Jadi apapun yang saya punya saat ini, apapun yang mungkin diberikan Tuhan saat ini, yaitu titipannya, bukan sepenuhnya hak milik kita, hak milik saya. Saya hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga. Bagaimana kamu menjaga dan menggunakannya. Kalau saya itu dibilang katanya itu apa sultan orang kaya itu nggak merasa Mas, karena bagi saya itu orang kaya itu ada 2 hal, 2 jenis. Orang yang kaya itu ada 2 jenis, bukan orang yang banyak hartanya, bukan harta yang mewah, mobil banyak, tanah lebar, itu belum kaya. Kalau bangun tidurnya masih mikir nyari duit. Nah, 2 jenis orang kaya bagi saya Mas. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuhnya. Yang kedua, bangun tidurnya itu yang dipikiri gimana caranya bagi-bagi duit. Atau kalau dia cuma punya nasi, punya lauk, bagaimana dia berpikir lauk sama nasinya itu dimakan orang lain. Itu baru orang kaya. Kalaupun hartanya banyak, mobilnya banyak, tanahnya luas, berlimpah pokoknya. Tapi kalau bangun tidurnya masih mikir nyari duit, itu belum kaya Mas. Itu menurut saya. Jadi ya intinya kepanjangan Mas, nanti videonya malah bosen orang denger. Jadi Nggak apa-apa, nanti jadi part 1, part 2. Pas opening nanti di YouTube. Ya. Oke, mungkin itu jadi intinya gini ya, terakhir ini Mas. Intinya gini. Siap. Terakhirnya seperti ini. Kalau kamu ingin hidup sampai ke puncaknya,
ada 3 hal yang harus kamu tahu. Yang pertama, beranilah memberi, beranilah berbuat baik, beranilah bermanfaat, dan beranilah memberi. Berani. Bukan hanya bermanfaat, berbuat baik, ataupun memberi, tapi berani. Walaupun kita pernah disakiti, di saat orang yang menyakiti kita itu sedang susah ya, kita tetap berani berbuat baik kepada dia. Jadi intinya gitu Mas. Jadi selesai lah ya, daripada nanti pada ngantuk untuk besok openingnya kita. Malam ini cukup dulu untuk review. Ya kandang ada di sini tuh Mas. Tadi udah dijelaskan dari bawah sampai ke atas. Semangat terus, yakin terus, dan selalu jangan pernah berkehendak. Biarkan Tuhan kita yang berkehendak kepada diri kita. Untuk penutupnya, salam ternak, salam sukses untuk peternak Indonesia. Tetap bermanfaat, tetap berani berbuat baik, tetap berani memberi. Salam dari saya, Bos Lembu Benggolo. Wih, mantap sekali ini.